kelompok teroris juga adalah bukan kelompok yang bisa diremehkan ya dari sisi dari sisi pemikiran dan intelektual. Cukup menarik gitu ya, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Kata Data gitu ya tentang bagaimana perang Ukraina dan Rusia. Ternyata ada di dunia itu ada yang namanya cyber terrorism. Tapi kalau untuk kelompok teroris, mereka nyebutnya bukan cyber terrorism. Apa itu? Cyber jihad. Cyber jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Suara NU semuanya, bagaimana kabarnya? Pagi ini, sesi kali ini saya ditemani oleh kader muda NU yang saat ini memiliki prestasi dan punya yang berprofesi sebagai ya pokoknya orang hebat ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Yang pasti beliau layak untuk jadikan sumber inspirasi kita sebagai anak muda NU. Assalamualaikum Mas Adi Ardian Kustiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rohman. Saya biasanya manggil Mas Adi aja ini, tapi karena baru tahu ya namanya panjang juga ini. Malah lebih singkat lagi ada nama saya. Apa tuh? Aka ya. Adi Ardian Kustiadi. Yeah. Oh iya. Nah, pemirsa, saya sampaikan dulu, beliau ini adalah strategi manager di IPG 2. Kemudian Rotary Peace Fellow University of Klangkau, Bangkok, Thailand ya. Chulalongkorn. Agak susah memang. Ya, Chulalongkorn, Bangkok, Thailand ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan coba membincang kaitannya dengan cyber terrorism, kemudian kejahatan internasional dan pertahanan negara ya. Ini menjadi penting kita sebagai warga NU karena sejak didirikan kan NU selalu berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan pertahanan negara. Tentu dengan perannya sebagai kelompok agama, kelompok keagamaan. Nah, tapi karena saya yakin semuanya masih bertanya-tanya siapakah sosok Mas Adi Kustiadi ini. Nah, kita akan minta Mas Adi untuk bercerita siapakah beliau. Silakan Mas Adi, mungkin berkenalan dulu kepada Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Suara NU ya, Mas Rohman. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung kembali nih ke kantor PBNU setelah sekian lama ya. Dulu terakhir saya ingat betul waktu saya datang kemari itu saya masih berprofesi sebagai wartawan. Jurnalis. Waktu itu alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancari langsung Waliullah Gus Dur ya. Jadi cukup banyak meskipun wawancaranya mungkin tidak terlalu panjang, tetapi sangat menginspirasi sesuai dengan style beliau ya, yang straightforward plus ada lucu-lucunya. Gitu. Alhamdulillah saya juga belajar banyak dari beliau. Jadi humor ya. Iya, humornya luar biasa. Khas NU betul. Khas gitu. NU. Dan saya mencoba sedikit meniru lah, tidak semua tapi ya alhamdulillah saya lahir di Jakarta. Saya tidak perlu sebut tanggalnya ya. Saya lahir dari 5 bersaudara dan bicara tentang NU, bagaimana saya kemudian punya keterhubungan gitu ya. Menurut cerita bapak saya sejak kecil memang sempat tinggal di keluarga Gus Dur gitu Jombang ya, di Jombang dan juga sempat di Jakarta juga. Lalu kalau dari sisi usia beliau kurang lebih seusia dengan Gus Im ya. Dan memang berdasarkan cerita bapak saya ya mereka pernah tinggal di satu kamar yang sama dan bersekolah di sekolah yang sama gitu ya. Dan ya cerita itu diceritakan ke saya mungkin SD ya. Tapi sampai hari ini saya masih ingat betul cerita-cerita beliau gitu, termasuk juga keusilan Gus Dur gitu ya, atau keusilan mereka bertiga gitu ya. Saya waktu itu ingat mereka bertiga itu bapak saya dan Gus Im kalau saya tidak salah itu sempat ngumpetin rencongnya Nyai saya lupa namanya persis, Fatmawati atau siapa gitu ya dari Aceh gitu ya, yang saat itu sempat kebingungan nyari di mana tuh rencongnya gitu. Ya itulah kenakalan anak remaja gitu.
Dan ya tentu beberapa cerita yang menginspirasi ya terkait dengan pergumulan beliau dengan keluarga Gus Dur gitu ya, interaksi dengan sejumlah tokoh NU gitu ya. Meskipun beliau sendiri bapak saya memilih untuk tidak masuk ke dalam struktural gitu ya, tetapi memang NU Tulen lah. Iya. Alhamdulillah. Dan ya kalau dari sisi keluarga ya, dari keluarga saya sendiri yang kemudian meneruskan jejak bapak saya itu adik saya yang paling bungsu. Jadi sempat ikut di PMI ya, sekolah di UIN Ciputat. Iya. Siap, Mas Adi, kita mendengar kabar bahwa Mas Adi ini termasuk salah satu dari ASEAN yang berkesempatan belajar di Bangkok. Yeah. Nah, mungkin bisa bercerita dulu programnya apa, kemudian gimana awal mulanya bisa masuk ke kesempatan itu. Jadi ini berawal dari kegabutan. Ya, kalau minjem anak-anak istilah anak muda sekarang. Jadi berawal dari kegabutan ketika pandemi. Di mana ya nyaris semua orang tidak bisa keluar rumah, harus melakukan aktivitasnya di rumah, dan kebetulan saya sendiri WFA ya, jadi memang full WFA, dan saya coba browsing, lebih baik selain bekerja saya meluangkan waktu untuk belajar lagi. Dan satu saat saya melihat ada satu iklan gitu yang membuka aplikasi untuk fellowship ya, program fellowship di Rotary Peace Center di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, Thailand. Nah saat itu memang ada saya coba apply dan mengikuti sejumlah proses ya, interview, testimoni dan segala macam. Dan alhamdulillah dari aplikan atau pelamar untuk fellowship itu dari seluruh dunia, terpilihlah 20 orang gitu ya dari seluruh dunia untuk mengikuti program fellowship yang kurang lebih sekitar saya lupa kurang lebih persisnya sekitar 14 bulan gitu ya. Dan ya alhamdulillah sekali lagi saya cukup kaget gitu ya, karena saya terpilih menjadi satu-satunya dari Indonesia dan satu-satunya dari ASEAN gitu. Cukup bangga, dan saya kira karena memang persaingan di dalam di dalam proses rekrutmennya juga luar biasa, karena bisa dibayangkan sangat ketat begitu ya, dan itu diputuskan oleh panel ahli di Rotary Foundation di Amerika sana. Jadi cukup ketat gitu ya, cukup ketat. Berapa lama proses pelatihannya atau perkuliahannya? Ya, perkuliahannya sendiri kurang lebih jadi metode yang digunakan adalah karena pada saat itu pandemi ya, sehingga digunakan sistem hybrid. Jadi full online dulu gitu ya, full online selama kurang lebih 4 bulan. Lalu kemudian di dalam fellowship itu ada yang namanya setiap fellow gitu ya, kita nyebutnya setiap fellow, bukan murid atau mahasiswa ya, setiap fellow itu diwajibkan untuk memiliki satu project namanya Social Change Initiative atau inisiatif perubahan sosial gitu. Nah pada saat itu saya spesifik mengambil tema tentang membangun narasi ya, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dengan menggunakan narasi dari mantan-mantan teroris. Jadi cerita-cerita dari mantan-mantan teroris yang diharapkan bisa menginspirasi anak muda untuk menjauhi perilaku atau terlibat di dalam aksi-aksi atau pemikiran ekstremis gitu. Jadi karena menurut saya mereka adalah sumber yang paling sahih, yang paling valid gitu ya, sebagai praktisi dan orang yang punya pengalaman gitu. Bagaimana mereka terjebak di masa-masa kelam dunia ekstremisme sampai kemudian mereka bisa menemukan gitu ya, menemukan hidayah gitu ya untuk akhirnya kembali ke masyarakat. Kalau bahasa orang sekarang hijrah. Ya. Meskipun hijrah meskipun ada distorsi ya. Ada distorsi. Iya. Jadi alhamdulillah hasil kajian dan penelitian itu kemudian didokumentasikan begitu ya, dan saya sendiri kemudian mempresentasikan hasil kajian itu di dalam sebuah seminar internasional di
kita nyebutnya sebagai global innovative lab gitu ya di Universitas Chulalongkorn yang disiarkan secara online gitu ya di platform media sosial. Oke, berarti gelarnya apa Mas Adi? Ini gelarnya sih postgraduate diploma ya. Oke. Di bidang perdamaian dan konflik, studi konflik gitu. Wah, cukup luar biasa sekali ya. Kita kesana aja kayaknya agak kerepotan ini. Nah, Mas Adi, kita mungkin akan bertanya sebagaimana pekerjaan Mas Adi hari ini yang memang cukup bukan cukup sering ya, setiap hari mengkaji soal isu-isu kejahatan terorisme, terutama cyber terorisme ya. Nah, bicara soal cyber terorisme, mungkin kita mau minta tanggapan Mas Adi dulu nih. Apa namanya? Bagaimana tanggapan Mas Adi terkait dengan adanya kejahatan terorisme, cyber terorisme di berbagai negara? Mungkin ya termasuk di Indonesia sendiri, seperti apa gambarannya? Silakan Mas. Iya, mungkin saya sedikit cerita ya, gitu ya. Jadi cyber terorisme ini bisa dianggap sebagai bentuk dari modernisasi kejahatan terorisme, gitu ya, yang sebelumnya secara konvensional aja. Jadi ya perang secara fisik gitu melakukan serangan-serangan, pengeboman dan lain-lain. Nah, saya kira dan kelompok teroris juga adalah bukan kelompok yang bisa diremehkan ya dari sisi dari sisi pemikiran dan intelektual. Mereka juga memikirkan juga bagaimana perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga jalan untuk jadi cyber terorisme itu adalah proses transformasi mereka dari konvensional ke digital. Gitu. Nah, jadi serangan-serangan yang dilakukan juga akan menyasar kepada jaringan-jaringan digital. Di situ ada internet, ya kan, ada sistem-sistem aplikasi dan segala macam. Yang tujuannya tentunya adalah tetap dengan prinsip teror ya. Teror adalah membuat orang takut, panik, gitu ya, dan membuat orang ketakutan gitu ya. Memang untuk menciptakan, tujuannya memang itu, untuk menciptakan ketakutan secara massal kepada masyarakat gitu. Dan juga ya tentunya sasaran mereka adalah pemerintah-pemerintah yang mereka anggap dolim gitu. Kafir, dolim dan togut lah istilahnya mereka gitu. Nah, Mas, tapi kalau potret di Indonesia sendiri bagaimana Mas soal kejahatan terorisme di media sosial atau di ranah digital ini? Ya, jadi kita perlu membedakan ya. Pertama, ada di dunia itu ada yang namanya cyber terrorism. Tapi kalau untuk kelompok teroris, mereka nyebutnya bukan cyber terrorism. Apa itu? Cyber jihad. Cyber jihad. Suka-suka mereka lah kan. Suka-suka mereka lah. Nah, ada juga kejahatan yang namanya cyber warfare. Nah, cyber warfare ini lebih banyak ke sifatnya perang informasi, perang propaganda, perang narasi, gitu ya. Yang ya mungkin saat ini terjadi, gitu ya. Misalkan kelompok ISIS misalkan menyebar propaganda tertentu dan dari pihak yang moderat mengcounter dengan narasi-narasi tertentu, yaitu namanya perang informasi. Tetapi di dalam konteks perang, misalnya saya ambil contoh nih perang Ukraina Rusia ya, itu terjadi gitu ya, perang selain perang fisik, cyber warfare ini juga berjalan gitu ya. Perang cyber ini gitu. Cukup menarik gitu ya, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Katadata gitu ya, tentang bagaimana perang Ukraina dan Rusia. Ternyata Indonesia cukup berpengaruh sebagai lokasi gitu. Artinya ada temuan dari Katadata tentang bagaimana ternyata banyak narasi-narasi pendukung negara tertentu itu menggunakan ISP ya di Indonesia gitu. Jadi cukup menarik gitu ya. Nah, jadi memang Indonesia ini menjadi satu lokasi yang banyak digunakan oleh negara-negara lain juga di dalam konteks cyber warfare ini gitu. Termasuk juga kejahatan atau disebut sebagai cyber crime gitu ya. Jadi banyak penipuan-penipuan misalkan
penipuan-penipuan berbasis online itu juga banyak sempat terungkap ya di dalam beberapa kasus itu di lokasinya ada di Indonesia, gitu. Jadi, nah kalau kembali kepada cyber terrorism tadi, cyber terrorism awalnya memang dimaknai sebagai serangan terhadap jaringan komputerisasi di satu negara atau di satu institusi, gitu ya. Berarti kayak semacam ngeretas gitu ya? Salah satu. Jadi satunya. ngerentas itu adalah salah satu. Salah satu. Tetapi ketika bicara soal kalau kemudian dilihat secara luas gitu ya, ternyata tidak hanya sebatas kepada tadi serangan merentas, mengambil informasi, mengambil data, tetapi juga berkaitan dengan cybercrime yang lain. Misalnya melakukan hacking ya, terus kemudian carding, skimming gitu ya, yang banyak dilakukan gitu ya. Jadi ngambil uang orang dari nasabah gitu ya, uang nasabah bank ditarik sama dia gitu, atau digunakan untuk kartu kredit seseorang digunakan untuk membelanjai sesuatu gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Oh, sampai ke arah sana. Sampai ke arah sana. Jadi ada perluasan ke sana. Untuk kepentingan terorisme. Untuk kepentingan terorisme. Jadi memang segala sesuatu ya, meskipun dia sifatnya adalah cybercrime gitu ya, tetapi ketika penggunaannya atau ditujukan untuk aksi-aksi terorisme, maka kita bisa mengkategorisasikan itu sebagai cyber terrorism gitu. Okay. Nah, termasuk di Indonesia kan beberapa kali bahkan pemerintah itu kan diretas. Apakah juga itu bisa dikategorikan ada upaya ke sana cyber terorisme? Jujur saja ya, kalau di dalam konteks apakah itu disebut cyber terorisme, saya rasa belum ya. Karena di Indonesia sendiri cyber terrorism yang dalam arti yang tadi, yang awal ya, ketika dia menyerang satu sistem berbasis komputerisasi dengan tujuan menciptakan kepanikan dan lain-lain, saya kira belum. Tapi bukan tidak mungkin. Ini it's a matter of time gitu kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi ini cuma tinggal nunggu waktu aja. Tetapi bahwa ada cybercrime yang kemudian pemanfaatannya digunakan oleh kelompok teroris, Indonesia cukup banyak punya pengalaman. Bahkan mungkin pertama kali kasus cybercrime yang berkaitan dengan terorisme itu pertama kali diungkap adalah di dalam kasus Imam Samudra, kasus Bom Bali 1. Jadi cukup lama. Itu 2001 tahun 2002. Ya? 2002 ya. Ya tentunya prakteknya dilakukan jauh sebelum itu. Gitu. Jadi Imam Samudra pada saat itu melakukan mengambil uang nasabah secara online gitu, yang digunakan untuk kepentingan operasional Bom Bali 1 gitu. Jadi itu salah satu. Satu aja. Kalau orang melihat ya, ketika dia merentas satu bank kemudian mengambil uang nasabah, tapi ketika tidak melihat keterhubungan dengan aksi terorisme masih dianggap sebagai cybercrime. Tetapi ketika itu memiliki keterkaitan dengan aksi-aksi terorisme atau mendukung aksi terorisme, tentu itu bisa disebut sebagai cyber terrorism. Tapi tadi kata Mas Adi soal nunggu waktu aja. Emang seberapa besar sih ancamannya untuk kita? Saya kira cukup besar ya. Besar banget gitu. Makanya kenapa sekarang banyak orang berfokus kepada penguatan sistem security dari cyber itu atau yang disebut sebagai cyber security. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan ya gitu oleh Indonesia terutama di dalam memproteksi sistem jaringan digitalnya gitu. Makanya ada lembaga yang namanya BSSN ya gitu ya. BSSN. Tapi kan BSSN pernah kertas juga tuh. Iya, ini kan jadi kayak semacam adu kuat gitu adu ilmu gitu ya. Saya kira ini satu proses yang biasa gitu ya. Tetapi sehingga dan menurut saya kalau misalkan sistem BSSN bisa diretas ya ini menjadi refleksi kan gitu ya, refleksi bahwa ternyata sistemnya masih bolong gitu. Ya kadang-kadang juga kalau misalkan diretasnya itu tidak untuk bertujuan negatif tetapi lebih kepada sifatnya mengetes ya, melakukan pengetesan apakah sistem ini sudah
cukup kuat belum dari sisi security. Nah, saya kira mungkin perlu ya dipikirkan untuk bagaimana ada orang-orang yang memiliki dedikasi untuk melakukan pengecekan secara reguler terhadap sistem digital di Indonesia. Gitu. Oke. Mas, kasus aksi terorisme di Indonesia hampir setiap tahun itu terjadi. Bahkan penangkapan terus dilakukan. Yeah. Terakhir kan di Solo ya kemarin ya. Yeah. Itu di Jawa Tengah itu ada 10 orang yang ditangkap. Yeah. Nah, kalau Mas Adi sendiri melihat ini, apakah ini juga bisa ada kaitannya dengan proses cyber terorisme? Atau gimana Mas Adi melihatnya? Iya, saya kira mungkin kalau berangkat misalkan di peristiwa Imam Samudra itu udah jelas ya. Bagaimana cybercrime ya, pertama cybercrime, terus kemudian ditujukan untuk mendukung aksi terorisme. Lalu di tahun 2011 itu di Solo ya, ada seorang ahli IT yang sudah terpapar paham ekstremisme dan menjadi teroris. Dia melakukan perentasan terhadap situs forex trading atau situs MLM gitu ya. Dan itu cukup luar biasa gitu. Jadi uang-uang yang dihasilkan dari situ yang jumlahnya luar biasa, ratusan bahkan miliaran rupiah gitu, ditujukan untuk mendanai program pelatihan paramiliter di Poso. Ada juga uangnya digunakan untuk pembelian senjata. Kemudian uangnya juga digunakan untuk mendukung aksi serangan gereja di Solo. Di Solo Jebres seperti itu. Nah, terus kemudian dia juga punya aset yang luar biasa di Medan, ya. Punya ruko, punya rumah dengan total aset kurang lebih berdasarkan informasi polisi itu kurang lebih sekitar 6 miliar. Wow. Dan itu diduga berasal dari praktek-praktek itu. Cybercrime. Awalnya cybercrime, tetapi karena dia mendukung terorisme maka bisa kategorikan sebagai cyberterorisme. Lalu juga ada yang dalam kasus bom panci misalkan, yang melibatkan Dian Novi ya, seorang mantan pekerja migran Indonesia gitu. Itu juga seluruh proses nyaris ya menggunakan media digital gitu ya, untuk rekrutmen, untuk pendanaan, bahkan sampai dengan ya mungkin ini cukup umum ya di kelompok ISIS adalah tutorial online untuk pembuatan bom. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang ini. Jadi dan ya mereka sendiri sudah paham betul gitu bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Nah, artinya tapi kalau melihat aksi-aksi terorisme yang 5 tahun terakhir misalnya, sempat nggak ditemukan ada ke arah cyber terorisme? Yang dalam arti yang sesungguhnya tadi, yang merentas sistem jaringan. Ya sejauh ini sih belum ada kasus yang terungkap. Kecuali yang Imam Samudra tadi ya. Imam Samudra atau yang di Solo, gitu, itu. atau yang kasus bom panci itu kan memang menggunakan kejahatan digital gitu ya. Tetapi untuk yang langsung secara spesifik menyerang sistem informasi ya, sistem komputasi atau sistem jaringan LAN ya, internal LAN di satu negara atau institusi, itu mungkin saja terjadi. Ya kita bisa bayangkan lah ya, ketika kelompok itu ya, semoga ini tidak menjadi inspirasi buat mereka. Tetapi ini sebagai warning aja gitu. Bisa dibayangkan ketika seluruh sistem persenjataan kita ya, alutsista kita itu semuanya digital. Ya, yang bisa dilakukan secara jarak jauh, remote gitu ya. Seperti kita pernah lihat di film-film Hollywood lah ya kan, di mana nuklir itu bisa diluncurkan dari jarak entah sekian ribu kilometer dari lokasi gitu. Iya, ketika dia berhasil merebut password ya, merebut sistem, mungkin saja gitu ya. Ya, itu mungkin untuk saat ini orang berpikir wow, sekeren itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin gitu. Atau ambil contoh adalah yang paling sangat merusak adalah bisa dibayangkan ketika serangan itu ditujukan kepada sistem informasi keuangan. Iya, ya? Benar. Jadi bisa dibayangkan itu, gitu. Itu akan terjadi kekacauan. Misalkan situsnya sahamnya Nasdaq di Amerika atau situs sahamnya di mana di Korea, negara-negara besar aja itu. Gitu. Ketika itu dihajar oleh kelompok teroris, itu akan terjadi kekacauan itu. Kekacauan ya dari sisi ekonomi gitu. Dan kita tahu bahwa
isu ekonomi itu sangat rentan terhadap menciptakan potensi konflik sosial, gitu ya. Kalau itu terjadi ya dia sudah menciptakan kepanikan kan, gitu. Nah, Mas Adi, ini mungkin lebih ke teknis tapi Mas Adi kan memang cukup sudah punya banyak pengalaman berkomunikasi dengan pelaku ya, pelaku kejahatan terorisme, kemudian juga sudah banyak mengkaji soal kejahatan-kejahatan terorisme. Nah, bagaimana sih mereka melakukan cyber terorisme itu seperti apa dari mulai tahapannya, kemudian sampai kepada ya melakukan kejahatan lewat skimming dan lain-lain tadi? Iya, bagaimana caranya? Bagaimana cara mereka bekerja? Oke, cara mereka bekerja ya tentunya yang paling utama adalah ketika bicara soal cyber terrorism, tentu kelompok teror itu pertama adalah melakukan perekrutan dulu terhadap ahli-ahli IT kan, itu udah pasti gitu. Di kasus Solo itu sudah terjadi. Kalau Imam Samudra, saya nggak tahu apakah dia orang IT apa bukan, tetapi barangkali dia belajar secara otodidak atau belajar dengan siapa, sehingga dia mampu melakukan pembobolan terhadap rekening bank nasabah, gitu ya. Kemudian ya dari situ ya saya kira kemudian berkembang lah ya bagaimana mereka menggunakan kejahatan cyber yang bertujukan untuk itu. Tetapi kalau kita kembali ke definisi awal soal cyber terrorism itu sendiri, biasanya modus operandi yang digunakan itu memang cukup beragam ya, gitu ya. Salah satunya adalah melakukan serangan, melakukan pembajakan tadi ya, mengambil informasi, kemudian mengambil alih sistem komputerisasi, kemudian menyebarkan virus, gitu ya. Di beberapa kasus juga ada. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai flooding, gitu ya. Flooding itu semacam pembajakan sistem komputerisasi internal jaringan LAN, gitu ya. Bahkan jaringan LAN sendiri yang misalkan tidak terkoneksi secara langsung gitu ya, itu juga bisa disikat gitu ya, dihajar. Jadi biasanya jaringan LAN itu hanya untuk komunikasi internal satu institusi gitu ya. Nah kalau itu diserang artinya dia bisa mendapatkan banyak hal gitu. Nah saya kira itu juga sih, dan biasanya mereka menyasar ada tiga area tuh, 3 sasaran mereka biasanya. Yang berbasis aplikasi, kemudian yang berbasis jaringan, atau yang berbasis database, server database-nya. Gitu. Nah itu dan untuk itu ya tentunya butuh orang yang punya kemampuan di situ gitu. Nah kalau misalkan bicara soal kejahatan, apalagi terorisme, ini kan di Indonesia sendiri menjadi sorotan ya, karena hampir setiap tahun kan terjadi. Kalaupun tidak terjadi aksi terorisme tapi penangkapan itu dilakukan sama Densus 88. Nah, sebenarnya Mas Adi ini sindikat nggak sih dengan kejahatan internasional? Artinya orang-orang yang terlibat di dalam aksi terorisme ini memang mereka berkelompok secara global. Atau Mas Adi punya data apa soal ini? Ya mungkin data spesifik ke gitu ya. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa tahun ini tahun 2023 ya kalau kita bicara, alhamdulillah tidak ada serangan, tidak ada aksi terorisme. Tetapi penangkapan memang dilakukan. Ada 130 sekian ya yang ditangkap. Ini membuktikan bahwa upaya pencegahan, ya, upaya penangkalan itu cukup berhasil, gitu ya. Jadi saya kira turut mengapresiasi gitu ya terhadap kerja teman-teman di pemerintah di Densus 88, di BNPT yang sukses, yang menurut saya berhasil melakukan upaya-upaya pencegahan, gitu ya, sehingga mereka yang punya nawa itu untuk melakukan aksi terorisme gitu, mungkin nawa itunya jelek untuk melakukan aksi terorisme ini bisa segera diketahui dan ditangkap dan diatasi gitu. Bisa dibayangkan kalau misalkan ya lepas begitu aja, apalagi ini menjelang pemilu nih, ngeri. Makanya. Nah Mas Adi, tapi soal strategi apa sih yang mungkin
paling tidak efektif untuk sama-sama kita lakukan untuk menghadapi ancaman cyber terorisme tadi? Oke. Ya, saya coba bicara apa yang terjadi sekarang ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira pemerintah sudah tadi yang saya sebut pertama ada BSSN ya. Kemudian di kepolisian sendiri ada yang namanya Cyber Crime Unit ya yang melakukan patroli cyber. Jadi samalah seperti polisi patroli di jalan-jalan atau di kampung-kampung gitu ya menggunakan kendaraan. Nah, mereka juga melakukan patroli melihat lalu lintas digital gitu ya. Apa narasi yang berkembang, apakah ada indikasi-indikasi tertentu yang entah persiapan, entah rekrutmen, entah konsolidasi antara kelompok teroris. Nah, saya kira secara aplikasi itu juga ada ya gitu. Ada aplikasi khusus yang memang untuk digunakan memantau itu. Nah, kelemahannya adalah ini kita bicara kelemahannya. Kelompok teroris ini kan mereka militan. Mereka boleh jadi tergerak karena memang faktor ideologi atau ada faktor passion di situ. Jadi boleh dibilang mereka bekerja 24 jam. Gitu ya. Sementara kita ini sekali lagi ya memang kalau boleh jujur kan juga dibatasi oleh waktu. Iya. Kalau boleh bilang belum militan ya mungkin kurang lebih begitu ya. Tidak semilitan mereka. Iya. Gitu ya. Itu yang saya temui. Sehingga seharusnya upaya-upaya menangkal ini tidak lagi hanya kita bergantung kepada pemerintah, gitu ya. Saya kira dengan pendekatan the whole government approach dan the whole society approach, semua pihak berkewajiban untuk membantu negara ya konteksnya, membantu negara di dalam upaya menangkal ini. Artinya teman-teman yang memiliki kemampuan dari sisi informasi teknologi gitu ya untuk juga membantu menanggulangi gitu ya. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi ya. Banyak provider-provider teknologi yang mungkin beberapa sudah mulai cukup aktif ya, mereka punya divisi khusus untuk itu. Tetapi tetap masih kalah. Artinya masih banyak informasi yang lolos gitu. Karena modus operandi yang digunakan oleh mereka terutama untuk proses rekrutmen, menyebarkan narasi itu setiap hari ganti-ganti dan berubah-ubah gitu. Saya pernah menemukan misalkan ada satu platform, ini judulnya unik ya. Jadi dia platformnya itu lagu-lagu cinta Rasul. Iya. Gitu. Jadi kalau orang yang mau dengar lagu Islami, pergilah ke situ-situ gitu untuk download atau nonton. Tapi di situ ada kolom chat. Nah, kolom chatnya itu yang ngeri gitu. Jadi upayanya di situ gitu. Jadi orang diarahkan dulu masuk ke sana. Kemudian ya mereka akhirnya masuk dan udah narasi-narasinya kan mulai di kolom chat di kolom chat itu gitu. Ada juga yang bahkan masuk lewat Discord ya. Discord yang biasa anak-anak gamers pasti tahu gitu ya. Kebetulan anak saya gamers juga. Jadi saya belajar dari dia. Jadi bagaimana Discord gitu ya. Pertama dari Discord. Nah kemudian dari Discord itu mereka bikin grup sendiri lagi. Nah disitulah intens gitu. Judul Discordnya saya ambil contoh. Ini temuan teman saya ya yang melakukan kajian tentang itu. Misalkan di situ disebutin narasinya apa? 1000 pengusaha gitu kan. Nah anak-anak muda terus ibu-ibu yang berniat menjadi pengusaha masuklah ke situ gitu. Kamuflasenya pinter ya? Pinter banget, luar biasa gitu. Ada juga yang model pendistribusian datanya itu menggunakan NFT gitu ya, NFT. Mungkin sempat booming ya. Iya, NFT. sempat booming. Jadi bisa dibayangkan misalkan ada satu orang dia jual foto wajahnya cuma 1 kali gitu. Kalau di kasus yang lalu ya saya lupa namanya orang itu. Jogja itu ya? Iya, itu kan dia memang cukup konsisten kan bertahun-tahun setiap hari kan dia upload foto mukanya. Nah ini dia baru 1 kali upload foto mukanya dan fotonya dia itu dibeli dengan harga $1.000. Iya. $1.000 dan pembelinya berasal dari Timur Tengah. Ya kalau kita ngelihat itu biasa aja gitu ya, kayak transaksi biasa aja gitu. Tapi kenapa ya kecurigaan patut
Harus ya. Harus gitu. Nah, artinya modus operandi atau cara-cara yang dilakukan oleh mereka itu sangat-sangat beragam gitu ya. Sehingga penting nih bagi kita semua ya. Pemerintah ya tentu punya keterbatasan. Karena ya banyak hal lah ya. Iya. Entah anggaran, entah sistem birokrasi dan lain-lain. Nah, ya mungkin saya mendorong ya terutama kepada kader-kader muda NU nih. Iya. Anak-anak muda NU pertama mulailah belajar IT gitu ya. Mulailah cocok itu. Belajar IT untuk punya kemampuan gitu ya, supaya punya kemampuan selain tentunya kita membagikan narasi-narasi positif kepada masyarakat gitu ya untuk mengkampanyekan Islam secara moderat ya sebagaimana NU dikenal di seluruh dunia gitu kan. Tetapi juga sudah mulai nih masuk ke aspek-aspek yang lebih teknis gitu ya. Jadi perlu dipikirkan gimana anak muda NU untuk mulai nih belajar programming, belajar cyber security, belajar melakukan penangkalan perang apa istilahnya tuh secara frontliner gitu ya di garis terdepan untuk seperti itu. Kalau selama ini kan baru di narasi ya, konteks narasi. Tapi menurut saya penting gitu ya untuk juga perang di area-area yang lebih teknis gitu. Iya. Nah, pernyataan Mas Adi ini sejalan dengan keinginan Ketua Umum kita, Mas Gus Yahya. Jadi beliau beberapa kali mengarahkan agar ya anak-anak muda NU tuh mengambil peran. Betul. Makanya sekarang itu ada lembaga khusus, lembaga inovasi. Beberapa kali kayak semacam NU Online juga sekarang sudah menggunakan anak-anak muda NU yang artinya dia anak kiai yang kemudian ngambil jurusan IT. Cuma memang belum sebanyak yang lainnya. Nah, tapi begini Mas Adi, saya ingin tanya Mas Adi juga soal mungkin lebih ke membandingkan ya. Kalau Indonesia kan dengan mayoritas Muslim, masalahnya juga kompleks ya. Terutama soal terorisme ini. Ada yang bilang bahwa terorisme ini isu yang dikembangkan oleh Barat. Nah, ini muncul juga narasi itu. Nah, Mas Adi sendiri sebagai orang yang bergerak di isu ini, menanggapi ini gimana, Mas? Ya, saya kira penggunaan teori-teori konspirasi ya. Teori-teori konspirasi itu sudah sejak lama dipakai gitu ya. Misalkan cerita soal bahwa Osama bin Laden itu dulu agennya negara tertentu gitu yang kemudian setelah dianggap tidak digunakan ya harus dibasmi, tetapi kemudian terjadi perlawanan kira-kira kayak gitu. Atau misalkan dulu ada kasus ketika muncul Islamophobia di Indonesia, digunakanlah tokoh-tokoh tertentu gitu ya untuk itu. Ya saya kira itu bagian dari teori konspirasi. Apakah itu betul atau tidak ya saya kira sulit ya untuk bilang bahwa bahwa ini adalah settingan-settingan. Tapi juga bukan tidak mungkin gitu ya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah saya tidak mau terjebak di teori konspirasi itu. Tetapi apa yang kita hadapi di depan mata adalah bahwa ada ideologi, ada aksi-aksi yang mengancam hajat hidup orang banyak, mengancam toleransi sesama masyarakat, umat beragama gitu ya. Kalau di konteks Indonesia tentu kita mengenal ada Bhinneka Tunggal Ika yang kita mengakui bahwa kita negara ini dibangun berdasarkan pada perbedaan-perbedaan. Pancasila sebagai instrumen penting bernegara yang sebenarnya sudah mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat gitu. Dan negara kita juga dibangun berdasarkan konsensus para pemimpin-pemimpin agama juga, bukan hanya pemimpin politik, termasuk juga konsensus para pemimpin-pemimpin adat, ya kan? Nah, saya kira ini yang penting untuk kita jaga gitu ya. Nah, memang tinggal bagaimana kemudian kita mengimbangi gitu ya. Itu yang paling penting menurut saya, bagaimana kita mengimbangi kemampuan mereka gitu. Dengan cara Dengan cara meningkatkan diri, gitu. Kapasitas kita. Membangun kapasitas anak-anak muda NU yang saya yakin juga jumlahnya jutaan gitu ya. Saya kira kalau mereka bergerak secara masif gitu ya. Misalkan saya nggak tahu angka persis berapa anak muda
NU gitu ya. Hampir 150. Kalau dari survei LSI ya. Oke, 150 juta gitu. Artinya bisa dibayangkan itu kan hampir setengah populasi Indonesia gitu. Saya nggak ngomong semuanya gitu ya. Taruhlah 2 juta aja punya kemampuan IT gitu ya, yang bisa membantu pemerintah, nggak usah 2 juta, 500 ribu aja. Atau mungkin lebih kecil, 100 ribu aja. Atau 10 ribu gitu ya. Atau bahkan 1.000 gitu. Tetapi ketika punya kapasitas yang mumpuni ya untuk membantu pemerintah di dalam memproteksi negara di dunia siber, saya kira udah luar biasa gitu. Sehingga saya kira ke depan NU perlu untuk menginvestasikan secara khusus gitu ya, betul-betul artinya bukan hanya bahwa perang ke depan ini bukan cuma sekedar perang narasi. Tapi bahwa serangan-serangan yang bersifat langsung ke jantung pertahanan sistem komputerisasi itu akan mungkin saja terjadi. Gitu. Sama seperti apa yang kita bayangkan di di film-film Hollywood gitu ya. Nah, mungkin di awal-awal gitu ya, dengan tadi 150 juta anak-anak muda NU gitu. 10.000 aja jadi army ya. 10.000 aja jadi army untuk menyebarkan narasi-narasi moderat, itu saya kira luar biasa. Dan saya kira hampir semua kan pegang HP gitu ya. Entah silakan mau pakai Facebook, mau pakai Twitter, mau pakai TikTok, mau pakai apapun gitu ya, media sosial apapun. Saya kira itu aja dimanfaatkan gitu. Itu sih dari saya. Siap, Mas. Tapi soal cyber terorisme tadi, Mas ya. Apakah negara lain juga mengalami? Saya kira iya, itu pasti. Contohnya negara Contoh apa? Ya, saya ambil yang paling simpel, misalkan Singapura. Ya. Singapura itu juga masih ada. Artinya negara seperti Singapura yang sistem keamanannya luar biasa ketat gitu. Itu juga masih ada kok. Dan ancamannya juga serius. Ancamannya juga masih serius gitu. Mulai dari yang sifatnya posting-posting narasi terorisme. Sampai dengan serangan-serangan yang dilakukan secara langsung ke sistem-sistem tertentu gitu. Kalau di tempat Mas Adi itu IPJ itu tidak hanya Indonesia kan ya ruang lingkupnya? Sebagaimana judul programnya ya. Jadi memang ruang lingkupnya sementara ini masih di Indonesia. Tetapi memang secara networking gitu ya. Ya kita juga membangun jejaring dengan negara-negara lain gitu ya, terutama dalam konteks pertukaran pengetahuan gitu ya, misalkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara lain gitu. Saya kira ini sebagai, karena perlu dipahami bahwa terutama terkait dengan cyber terrorism. Cyber terrorism ini kan kejahatan lintas negara. Gitu ya. Meskipun serangannya ada di Indonesia, pelakunya belum tentu ada di Indonesia kan? Iya, benar. Pelakunya bisa di mana aja gitu. Ini bener kayak film Hollywood terbaru yang mengungkap itu. Iya, selama ada internet jadi gitu ya. Entah internet yang berbasis wired atau yang memang satelit atau apalah gitu. Pokoknya selama berbasis internet ya dia bisa melakukan dimanapun. Nah, cuma memang problemnya itu bagaimana kemudian mengatasi, misalkan menangkap si pelaku gitu. Ketika pelakunya entah ada di negara antah berantah gitu ya. Bagaimana Indonesia kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan? Misalkan lokasi udah diketahui. Nah, ini ada persoalan lain lagi kan, soal yurisdiksi hukum gitu. Misalkan apakah negara tempat pelaku itu berada itu punya perjanjian namanya MLA ya, Mutual Legal Assistance nggak dengan Indonesia? Kalau misalkan di sana sudah ditangkap, ada nggak perjanjian ekstradisi? Nah ini saya kira juga jadi satu PR. Nah. Pertanyaannya mungkin apa yang harus dilakukan oleh bukan cuma Indonesia tapi masyarakat global gitu ya. Yang paling penting adalah melakukan sinkronisasi terhadap regulasi kebijakan-kebijakan di masing-masing negara terkait dengan cyber terrorism ini. Dan di Indonesia alhamdulillah belum ada aturan yang secara spesifik mengatur soal cyber terrorism gitu. Baru ada yang kita ketahui ada ITE ya. Baru ada ITE, kemudian baru ada undang-undang terorisme, undang-undang pendanaan, tetapi belum sekali lagi mengadres atau
spesifik gitu ya tentang cyber terrorism. Nah, saya kira ke depan ini penting untuk dipikirkan bagaimana sejalan dengan perkembangan isu yang sekarang. Artinya hukum itu harus mengikuti dinamika ya. Iya, Gitu. Saya kira regulasi itu penting. Kayak ini sebelum penutup nih, Ya. mungkin saya juga mau minta tanggapan. Di debat capres ketiga ya, itu kan ngomongin pertahanan juga. Ya. Tapi kayaknya tidak nyinggung soal cyber terorisme atau ya cyber terorisme. Ya. Gimana Mas Adi melihatnya? Ya, saya kira mungkin selama ini ya tadi soal pertahanan keamanan itu memang selalu diartikan dalam bentuk fisik. Iya, Ya, iya. dalam bentuk dunia nyata gitu ya. Pembelian alutsista, rekrutmen tentara gitu ya, terus kemudian juga pangan, isu-isu sosial lain, ya perubahan iklim dan segala macam. Tetapi kenapa isu tentang cyber terrorism itu juga belum teradres ya? Saya kira mungkin ini ya kalau boleh saran memang ke depan penting ya untuk siapapun yang menjadi presiden gitu ya, itu penting untuk mulai berpikir bagaimana penguatan dunia cyber gitu ya, di dalam konteks menangkal kejahatan-kejahatan berbasis cyber maupun ya tadi cyber terrorism gitu. Kalau di negara luar sudah ada aturan lengkap? Belum ada mungkin ya, tetapi saya belum tahu negara lain gitu ya mana yang betul-betul menerapkan itu. Tetapi yang spesifik cybercrime saya kira cyber terrorism saya kira belum ada kayaknya. Belum ada. Kalau yang terkait cybercrime mungkin ada. Cybercrime. Nah, cuman ini kan memang jadi ada satu siklus yang terputus. Yeah. Kalau hanya bicara soal cybercrime itu akan terjadi siklus yang terputus karena orang akan berhenti pada tindak pidananya saja, tidak melihat kepada niatan dia melakukan tindak pidana itu untuk apa. Gitu. Nah, ini menjadi penting gitu menurut saya. Karena kita ambil contoh misalkan di kejahatan konvensional ya. Di dalam konteks terorisme. Misalkan terjadi di dalam kasus di Medan misalkan pembobolan satu bank itu ternyata bertujuan untuk pembobolan dalam artian perampokan. Perampokan bank bertujuan untuk mendanai aksi terorisme. Tetapi ketika keterhubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan aksi terorisme akhirnya berhenti kepada perampokan bank aja gitu. Sehingga pasal-pasal yang dikenakannya adalah pasal-pasal perampokan, kejahatan dengan kekerasan gitu, perampokan, tapi tidak dihubungkan dengan terorisme. Iya, gitu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk pemerintah mulai berpikir ya bahwa ada satu kejahatan terorisme itu biasanya tidak sendiri, ya, tidak tunggal. Dia pasti ada kejahatan lain yang mengikuti, gitu. Biasanya itu ada tindak pidana lain yang mengikuti. Nah, saya kira penting untuk secara tuntas, gitu ya, secara tuntas menelusuri itu sehingga tadi sih tujuannya bisa tercapai. Oke, Mas Adi, panjang juga ternyata ya. Panjang dan banyak PR. Banyak PR. Nah, Mas Adi sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan Mas Adi dengan melihat kondisi kita dalam konteks cyber terrorism tadi? Iya, ya sedikit ya meskipun tadi saya sudah sempat sampaikan gitu ya. Sedikit mengulang saja, ya baik pemerintah maupun masyarakat, terutama kaum muda NU nih, segeralah mulai belajar, kemudian juga mulai nih untuk menginvestasikan diri untuk menggeluti dunia IT, gitu ya. Bagi yang memiliki passion, belajarlah secara lebih teknis sehingga bisa membantu negara di dalam menangkal potensi-potensi serangan cyber yang berkaitan dengan terorisme. Nah, untuk pemerintah sendiri ya tentunya upaya terus dilakukan gitu ya untuk memperkuat sistem informasi, sistem digital gitu ya, dengan ada berbagai lembaga yang mungkin barangkali bisa terus dimaksimalkan, dan pemerintah ke depan harapannya bisa menginvestasikan secara khusus dan memberikan perhatian secara khusus. Dan yang paling penting tadi saya sudah sebutkan bagaimana regulasi gitu ya, melakukan sinkronisasi terhadap regulasi secara global gitu ya dengan negara-negara lain juga, lalu kemudian
membangun regulasi nasional yang berkaitan dengan hal ini. Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Sama-sama Mas Rama. Mudah-mudahan sukses dan yang paling penting sehat Mas Adi ya. Amin insya Allah. Dan jangan lupa kalau sudah sukses ajak-ajak kita. Saya juga doakan nih sekali lagi ya, mudah-mudahan di Suara NU bisa makin berkembang. Amin. Subscribernya makin Amin. banyak ya, dan bisa mendapat apa di kalau di YouTube tuh golden atau platinum apalah pokoknya ya. Oke, demikian pemirsa perbincangan kami dengan Mas Adi Kustiadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi